Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Solih dan Solihah hari ini? Semoga Solih dan Solihah beserta ayah dan bunda di rumah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kembali lagi dalam video pembelajaran bersama Ibu Bunga. Nah, Solih dan Solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Hands on pray and bend my hand. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih Solih dan Solihah yang sudah berdoa bersama Ibu Bunga. Baik Solih dan Solihah, pada video pembelajaran hari ini kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Yuk langsung saja kita simak video pembelajaran hari ini. Simak dengan baik ya Solih dan Solihah. Nah baik, sebelumnya Solih dan Solihah pada video pembelajaran bersama Bu Hilda sudah pernah mempelajari tentang menghitung lamanya waktu pada suatu kegiatan ya. Oke, hari ini Ibu Bunga akan melanjutkan materinya, yaitu tentang menghitung lamanya waktu pada suatu kegiatan sebelum dan setelah kegiatan itu berlangsung. Nah, seperti apa materi hari ini? Simak dengan baik ya, Solih dan Solihah. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu Bunga ada games dulu buat teman-teman semua. Nah, coba tebak ada berapakah perbedaan pada kedua gambar ini? Nah, cari perbedaan sebanyak-banyaknya ya. Lalu jawab melalui kolom komentar di YouTube Ibu Bunga. Bu Bunga tunggu jawabannya ya, Solih dan Solihah. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama adalah soalnya 3 jam sebelum pukul 5 adalah pukul titik-titik. Nah, baik Solih dan Solihah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita perlu mencari kata kuncinya terlebih dahulu. Pada soal ini kata kuncinya adalah kata sebelum. Nah, jika kata kuncinya sebelum, maka dikurang. Itu artinya soal ini kita akan menyelesaikannya dengan proses pengurangan dengan cara menghitung mundur. Nah, Solih dan Solihah, jika kata kuncinya setelah, maka dijumlah. Atau kita akan menghitung maju. Nah, untuk soal yang pertama ini, karena kata kuncinya sebelum, maka kita akan melakukan proses pengurangan. Seperti apa ya? Yuk langsung saja kita lihat. Nah, 3 jam sebelum pukul 5 adalah pukul berapa ya? Oke, yang pertama kita akan menggunakan jam untuk menghitungnya. Nah, jam ini menunjukkan pukul 5 tepat ya Solih dan Solihah. Bisa dilihat dari jarum jam yang pendek menunjukkan ke angka 5. Dan jarum jam yang panjang menunjukkan ke angka 12. Nah, maka jam ini menunjukkan pukul 5 tepat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah 3 jam sebelum. Nah, ketika yang ditanyakan satuannya adalah jam, maka yang akan bergerak berpindah adalah jarum jam yang pendek. Karena jarum jam yang pendek menunjukkan jam ya Solih dan Solihah.
sementara jarum jam yang panjang itu menunjukkan menit. Nah, jadi kita akan memindahkan atau menghitung mundur menggunakan jarum jam yang pendek. Nah, kemudian di sini kata kuncinya sebelum. Berarti kita akan menghitung mundur dari angka 5 sebanyak 3 kali. Karena yang ditanyakan sebanyak 3 jam ya. Yuk bersama-sama kita hitung mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jadi jarum jam yang pendek akan menunjukkan ke angka berapa, Soli dan Solihah? Ya, betul. Ke angka 2. Itu artinya 3 jam sebelum pukul 5 adalah pukul berapa? Iya, pukul 2 tepat ya, Soli dan Solihah. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan garis waktu. Nah, Solihah silakan gambar garis waktunya seperti membuat garis bilangan ya. Nah, perlu diketahui Soli dan Solihah, ketika yang ditanyakan dalam bentuk satuan jam, maka kita akan menuliskan jamnya juga seperti ini. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, dan seterusnya. Kemudian kita kembali lagi ke soal. 3 jam sebelum pukul 5 adalah pukul berapa? Nah, ingat, karena kata kuncinya sebelum, maka kita akan melakukan proses menghitung mundur dari angka 5 sebanyak 3 kali ya, atau 3 jam. Yuk langsung saja kita hitung mundur. 1, 2, 3. Nah, garis terakhir menunjukkan ke pukul berapa, Soli dan Solihah? Betul sekali, pukul 2. Nah, sama ya, hasilnya pukul 2. Jadi, 3 jam sebelum pukul 5 adalah pukul 2. Seperti itu, Soli dan Solihah. Nah, Solihah boleh memilih menggunakan cara dengan jam atau cara dengan garis waktu. Nah, keduanya proses pengerjaannya mudah ya, Soli dan Solihah. Nah, baik, sekarang kita perhatikan lagi contoh soal berikut ini. Contoh yang kedua adalah 25 menit setelah pukul 8 lebih 5 menit adalah pukul titik-titik. Nah, coba Solihah temukan kata kuncinya. Kata apa yang menjadi kata kuncinya? Iya, betul. Setelah. Nah, kita lihat di sini. Jika kata kuncinya setelah, maka kita akan melakukan proses penjumlahan dengan cara menghitung maju. Nah, langsung saja yuk kita lihat bagaimana sih proses penyelesaian soalnya. Nah, kita tuliskan lagi soalnya. 25 menit setelah pukul 8 lebih 5 adalah pukul berapa ya? Oke, kita gambar dulu jamnya. Nah, ini jamnya menunjukkan angka 8 dan 1. Itu artinya ini adalah pukul 8 lebih 5 menit ya, Soli dan Solihah. Baik, sekarang soalnya yang ditanyakan adalah 25 menit setelah pukul 8 lebih 5. Nah, yang ditanyakan dalam bentuk satuan menit, Soli dan Solihah. Ketika yang ditanyakannya menit, maka yang akan bergerak adalah jarum jam yang panjang ya. Ingat, ketika yang ditanyakan menit adalah jarum jam yang panjang. Nah, kemudian di sini ada kata setelah. Nah, itu artinya kita akan menghitung maju dari jarum jam yang panjang sebanyak berapa menit? Iya, betul, sebanyak 25 menit. Nah, Soli dan Solihah, sebelum kita melakukan hitung maju, kita perlu mengingat bahwa setiap angka yang ditunjukkan oleh jarum jam panjang bernilai sebanyak 5 menit ya. Nah, jadi sekarang kita hitung maju.
sebanyak 25 menit dari angka 1 dengan menggunakan jarum jam panjang. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan 25 menit. Nah, jadi jarum jam panjang menunjukkan ke angka berapa ya, Soli dan Solihah? Iya, betul, ke angka 6. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Ini pukul berapa ya, Soli dan Solihah? Iya, betul sekali. Pukul 8 lebih 30 menit. Karena jarum jam panjangnya menunjukkan ke angka 6. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan menggunakan garis waktu. Nah, Soli dan Solihah, ingat di sini yang ditanyakan dalam bentuk menit ya. Itu artinya kita akan menuliskan jamnya beserta menitnya. Nah, seperti ini. Nah, dari mulai jam 8 lebih 5 menit, jam 8 lebih 10 menit, jam 8 lebih 15 menit, dan seterusnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah 25 menit setelah pukul 8 lebih 5. Nah, kita lingkari dulu jam 8 lebih 5 menit. Kemudian di sini ada kata setelah. Nah, jika ada kata setelah, maka kita akan melakukan proses penjumlahan dengan cara menghitung maju. Betul sekali. Sebanyak berapa menit yang ditanyakannya? Sebanyak 25 menit. Nah, sekarang setiap titiknya ini bernilai 5 menit ya, Soli dan Solihah. Yuk kita sama-sama menghitung maju sebanyak 25 menit. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit. Nah, garis terakhirnya ini menunjukkan pukul berapa ya, Soli dan Solihah? Betul sekali, pukul 8 lebih 30 menit. Nah, seperti ini. Jadi, 25 menit setelah pukul 8 lebih 5 menit adalah pukul 8 lebih 30 menit. Nah, seperti itu Soli dan Solihah penyelesaiannya. Mudah ya, insya Allah Soli dan Solihah bisa ya. Soli Solihah, jika sudah paham, silahkan kerjakan tugas pada buku tema 3 halaman 221. Kemudian seperti biasa, tugasnya dikirim melalui Google Classroom. Nah, tugasnya sudah paham ya Soli Solihah. Selamat mengerjakan dan jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugasnya. Baik Soli dan Solihah, itulah penjelasan tentang menghitung lamanya waktu sesudah dan setelah kegiatan. Nah, bagaimana Soli dan Solihah sudah paham ya? Baik Soli Solihah, video pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya ya, Soli dan Solihah.